yang 7 hari dan 24 jam, jadi 24/7 selalu bahagia. Jangan bohong ya. Awas aja nih kalau bohong ya. Iya. Bahagia Iya. Sekarang aku sama saya, siapa yang setiap Senin nih begini? Astagfirullahaladzim, udah Senin aja ya. Aduh, dunia kayaknya mau kiamat nih ya, cepet banget waktunya. Begitu siapa temanku? Enggak. Dan bahagianya itu adalah kalau hari Jumat, ya alhamdulillah Jumat, gitu ya. Artinya Anda belum bahagia. Yang diinginkan sama saya adalah begini, Bapak Ibu yang terhormat semuanya, saya punya materi yang insya Allah membuat Anda bahagia. Kabar baiknya begitu, kabar buruknya besok lupa. Karena manusia susah ingat, gampang lupa, betul ya? Jadi supaya ingatannya lama, tulis pakai tangan. Iya, soalnya banyak nih cengkone-cengkone yang nggak ada di slide, mesti ditulis. Yang pertama adalah mesti menulis. Saya percaya sekali bahwa motorik itu nyetrum sama memori di kepala kita. Yang pertama itu. Yang kedua adalah lakukan praktik baik ini. Bisa karena biasa, bukan? Betul. Ya. Jadi lakukan terus setiap hari. Yang ketiga adalah ajarin lagi sama orang lain. Dengan kita mengajar, kita jadi ahli. Oke? Kalau Anda melakukan 3 hal ini, maka mudah-mudahan materi ini berdampak buat Anda semua. Janji ya? Quality of work life. Ini adalah begini, intinya begini. Anda di kelas adalah gambaran Anda di rumah. Kalau misalnya Anda ingin dicintai oleh peserta didiknya, perbaiki dulu hubungan Anda dengan keluarga Anda. Percaya sama saya. Kata siapa? Kata saya. Betul Pak? Iya. Jadi kalau misalnya di dalam keluarga Bapak Ibu begitu dinantikan kehadirannya, problem solver, semua orang nanya sama Bapak dan Ibu, pasti di kelas Anda pun mudah untuk dicintai oleh peserta didik dan rekan kerja. Tapi kalau misalnya di rumah nyebelin, pasti di tempat kerja juga suka dikirimin paku, rambut, kembang melati disantet. Karena apa? Hati-hati jaga mulut ya. Guru itu penting. Karena apa? Ini tajam. Kata-kata itu bisa memotivasi, tapi bisa membunuh orang. Murid itu jadi gini, seorang dokter di penjara kalau pasiennya salah di terapi, tetapi murid salah dididik, lama nih urusannya. Setuju ya? Jadi hati-hati banget, hati-hati. Bapak mau mendua pasti mau ke sebelah ya, ke hotel sebelah. Oh memang. Udah tahu, nas aku pindah ke sebelah nanti berdua ya. Oke Pak. Sip. Jadi pertama apa? Supaya dicintai, satu, perbaikin hubungan dengan keluarga. Latihan di rumah, bikin di rumah jadi laboratorium. Relasi kita dengan pasangan kita itu akan memperbaiki hubungan kita dengan rekan kerja. Karena di situasi seperti ini, yang menjadi juara, tulis ada 3. Adalah guru yang kreatif, adaptif, dan kolaboratif. Sekali lagi ya Pak, kreatif. Artinya kita bikin aja di rumah jadi laboratorium. Hubungan kita, relasi kita dengan pasangan, itu bagaimana kita latihan dengan rekan kerja dan pimpinan kita. Oke? Hubungan kita dengan anak-anak adalah latihan kita dengan peserta didik. Sip? Hubungan kita dengan mertua, jangan didoain mertua gak mati-mati ya, cerewet gitu kan ya. Tuh, hidupnya panjang loh, lama loh gitu kan ya.
Hati-hati yang kayak begini, karena apa? Orang yang seperti ini di tempat kerja pasti akan menciptakan lingkungan yang beracun, toksik. Betul. Kayaknya tuh yang bunyinya iya berasa ya, gitu ya. Benar kan ya? Iya, iya benar. Kita jadi niatnya itu mau ngajar, benar kan? Guru itu adalah pekerjaan yang paling mulia. Ini agak spiritual dikit ya, gitu ya. Tapi diterjemahkan dengan agama masing-masing. Waktu Tuhan menciptakan manusia, iblis marah kan? Yang dicek apa yang pertama? Bahwa manusia ini yang kita sebut dengan apa yang saya yakini adalah Nabi Allah Adam menyebutkan nama-nama kan? Paham nggak maksudnya itu? Itu ilmu lagi. Itu ilmu. Jadi Tuhan itu sangat menyenangi orang yang memiliki ilmu daripada yang sekedar hanya taat seperti malaikat. Jadi Anda itu sumber pahala karena Anda beri ilmu ke orang. Tapi kalau udah mulutnya pedes, cabai 5, karetnya 2, bungkusnya pakai disobek ujungnya tuh saking pedesnya ya, nggak akan bisa, nggak akan nyampe dong itu niatnya. Ingat ya bahwa Anda diciptakan bukan karena asal-asalan dong, karena Tuhan lagi bengong nyiptain iseng gitu. Nggak ada. Kita tuh masing-masing ada tugasnya. Dan bukan tanpa sengaja Anda diberikan tugas seperti ini. Karena apa? Karena Tuhan yakin Anda berilmu dan bisa memberikan itu kepada peserta didik. Oke? Slide selanjutnya kita buka ya. Ini yang saya inginkan. Ini yang Bapak Kapus inginkan. Bahwa profesional lah. Jadi orang tuh kalau kerja, ngajar, detail, teliti, memberdayakan peserta didiknya. Bukan hanya nunggu gaji buat bayar cicilan. Ya tahulah gitu loh. Sakit tanda, ya tahulah gitu loh. Enggak. Ini nih ruang ibadah Anda. Nih ya, intermezzo dikit ya, intermezzo. Saya sih nggak yakin loh ibadah saya bisa membuat Tuhan tersenyum kalau saya pulang dan digenapkan rezeki saya di dunia. Dalam arti kata lain meninggal gitu ya. Saya nggak yakin. Orang saya kalau sembahyang begini. Saya tuh lahir agamanya udah Islam ya, di agama warisan saya. Tapi saya bisa begini kalau sholat. Allahu Akbar. Itu si Sofyan udah dikasih duit makan belum ya? Begitu. Itu nama supir saya gitu loh. Bisa sholat maghrib itu 4 rakaat. Otak kemana, apalan kemana. Kayaknya saya cuma sendirian ya kayak begitu di ruangan ini. Enggak ya? Ada sih enggak ya? Enggak ya? Enggak. Anda mah kayaknya orangnya alim semua pasti ya. Luar biasa. Maka saya tuh enggak yakin kalau misalnya Tuhan senang dengan apa yang saya lakukan sebagai ritual. Artinya apa? Jadi orang baik aja dan sesuai dengan porsinya masing-masing, memberdayakan dong ke orang, bukan hanya tujuannya mission accomplished, yang penting udah selesai kurikulum beres. Salah. Bapak Ibu semuanya pahami kalimat saya ya. Otak yang terdidik adalah otak yang bukan selalu punya jawaban setiap Anda bertanya ke peserta didik. Salah. Otak yang terdidik itu adalah yang penuh pertanyaan. Jadi Bapak Ibu mesti bahagia kalau muridnya itu cerewet. Hidup tuh anak, ya kan? Kesian itu anak karena kalau di rumah dia nanya-nanya mulu sama emaknya ya, suka digentak-gentak sama emaknya. Adek, diam ya adek ya, bilang gitu. Ini lagi nyambel, sambelnya keasinan gitu gini, nanya dulu. Jawaban sekali 2 kali sih dijawab baik ya. Habis itu, adek boleh nggak mainnya ke sana? Ini ibu lagi nyapu nih, jangan macam-macam adek gitu loh. Atau dia nanya sama bapak ibu guru di kelas, mau naik kelas? Karena keganggu, nggak selesai. Dan saya di sebelah ada Kak Ayo ya, Ayo dongeng ya.
Aku tuh pernah ngobrol sama si Ayo di Westin kan di sebelah sama Bunda Yuli ya. Aku bilang, yuk kan dia, gue bilang sama pendongeng-pendongeng yang kamu bina itu, jangan pernah gelisah kalau lagi dongeng anaknya suka nanya-nanya. Artinya tuh anak ngikutin, dia bonding. Emang kenapa sih suka begini? Udah jangan berisik. Nah suka begitu kenapa pendongeng? Saya tanya itu. Soalnya Nas, itu pendongeng tuh hafalan, dia lupa nanti kalau ditanya melulu, oh gitu. Padahal pendongeng otak kanan apa kiri? Kanan. Padahal dia kalau misalnya lupa dongengnya dia bisa balik. Tadi kakak nanya apa ya, ngomong apa ya terakhir? Kan bisa begitu kan? Paham? Kita ini pedagogiknya adalah negara hafalan. Nanti slide di belakang saya akan buktikan betapa Anda bahagia ketika ada tunas-tunas muda yang mau berubah, tidak mau lagi seperti kita, dengan banyak bertanya. Saya nitip ya, nitip banget. Cintailah anak-anak yang cerewet. Dia gak nakal, tapi banyak akal. Yang pinter-pinter itu paling cuma jadi pegawai. Jadi yang pinter nih. Yang dimusuhin sama gurunya ini yang nyumbang sekolah nanti ya. Betul ya? Udah. Semua anak hebat. Tuhan gak pernah salah nyiptain manusia. Yang salah kita. Gak ngerti buka pintunya gimana. Ini anak pinter semua. Oke? Jadi kerja keras sama kerja cerdas beda nggak? Beda. Oke, tulis ya. Ini namanya filosofi daun pintu. Filosofi daun pintu. Oke? Baik. Saya mau nanya. Ini nggak ada mic yang mic. Siapa yang mau main sama saya tunjuk tangan? Oke. Bapak pilih Pak, punten. Ayo Pak, siapa aja? Ya, mic-nya kasih aja, silakan ke siapa aja. Oke, siap. Namanya Ibu siapa? Saya namanya Ibu Citra. Ibu Citra alias. Ibu Citra, iya baik. Ibu Citra, ini saya walaupun main sama Ibu Citra, tapi buat semua ya, mikir ya, pakai logika. Jika di depan Anda ada dua daun pintu, yang satu tulisannya push, dorong. Yang satu tulisannya pull, tarik. Ibu Cit pilih yang mana? Dorong, tarik? Dorong. Ini karena esai, bukan pilihan ganda. Alasannya apa? Karena ketika kita mau berjalan itu kan otomatis maju nggak mundur. Saya kan itu mau melangkah maju, tentu mau keluar tapi saya harus dorong dulu loh. Maka saya bisa keluar. Itu cara berpikir saya. Oke, udah alasannya itu. Iya. Lulus cum laude. Oke. Jadi kerja cerdas itu adalah begini, ya, kerja cerdas. Filosofi daun pintu dorong. Jadi kalau kita ingin bekerja kan mesti berkomunikasi, bukan? Memberdayakan orang juga mesti berkomunikasi, bukan? Jangan pernah tarik orang itu ada di posisi kita. Letih dan kita pakai logika. Dan kita mesti mundur supaya jempol kaki nggak kejepit, bukan? Seperti yang Bu Citra bilang, kalau dorong kita searah dengan mau masuk ke dia. Energinya lebih mudah. Dan kita bisa multitasking sambil ngedorong pakai bahu, tangannya ngejinjing bareng. Nangkep? Kalau enggak capek banget kerjanya. Apalagi lagi pandemi. Betul ya? Itu sebabnya mesti pakai filosofi daun pintu dorong. Kemudian lanjut tadi kata, manusia dibagi 3. Ini nggak ada. Oke. Oke. Manusia dibagi 3, kepala, hati, tangan.
Kepala itu kognisi, wawasan, ilmu pengetahuan. Oke? Hati itu perasaan. Tangan itu tindakan. Jadi dorong diri kita untuk menggunakan cara berpikir dia, memahami perasaannya dan tahu benar bagaimana cara dia bertindak. Oke? Nangkep ya? Kalau misalnya kita narik dia ada di posisi kita, memakai cara kita berpikir, memahami perasaan kita, dan dia mesti ikut benar apa yang kita mau.